Setelah keluar dari penginapan, Jaha berjalan menuju rumah bordil Plum Blossom. Bukan untuk bersenang-senang, tapi sekadar mencari tempat yang layak untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran yang menempel. Begitu merendam tubuh dalam air hangat, ia menghela napas lega. Ini nikmat sekali, gumamnya, membiarkan kehangatan air meresap ke dalam tubuhnya yang lelah. Namun, tiba-tiba pikirannya melayang ke kejadian sebelum ia berangkat ke sini. Saat itu, Sung Tae menatapnya dengan ekspresi jijik, bahkan sampai mengacungkan pisau ke arahnya. "Pergi mandi sana. Jangan dekati aku," hardik Sung Tae. Jaha yang mendengar itu langsung mendengus kesal. "Kenapa kau tidak mau meletakkan pisaunya?" balasnya sinis. Kembali mengingat kejadian itu, Jaha mendengus. "Aku bersumpah, bajingan itu benar-benar." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Jaha langsung menoleh dengan dahi berkerut. "Apa ini?" Di ambang pintu, seorang gadis berdiri sambil membawa handuk dan kain bersih. Ia membungkuk hormat sebelum berkata, "Aku datang untuk membantumu mandi." Jaha yang masih setengah terendam air, menatapnya dengan bingung. "Cha Hyang, kenapa kau ada di sini?" "Aku disuruh oleh kakak Sung Tae," jawab Cha Hyang, nadanya terdengar enggan. "Jika kau tidak ingin aku memandikanmu, setidaknya izinkan aku menyekamu setelah selesai." Wajahnya tampak sedikit kesal, seolah dia sendiri tidak ingin berada di sini. Jaha menghela napas dan menggeleng. "Tidak usah. Kau tidak perlu melakukan ini." Ia menatapnya serius. "Aku juga akan bicara dengan Sung Tae. Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya, kau bukan pelacur yang menjual tubuhnya. Yang kau jual adalah seni, jadi bersikaplah sebagai seorang seniman." Cha Hyang terdiam. Kata-kata itu begitu berbeda dari apa yang biasa ia dengar. Dalam hati Jaha, ia mengutuk Sung Tae yang selalu menyuruhnya melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Namun, pada saat yang sama, Cha Hyang merasa terkejut dan heran. "Terima kasih. Dan tentang kejadian sebelumnya, aku ingin minta maaf." Jaha hanya meliriknya sekilas. "Tidak perlu. Itu semua sudah berlalu." Cha Hyang ragu sejenak sebelum bertanya, "Aku dengar kau sangat kuat. Tapi kenapa kau membiarkan dirimu dipukuli saat itu?" Pertanyaan itu membuat Jaha menghela nafas. "Aku perlu alasan agar bisa membalas dendam," jawabnya santai. "Hah?" Cha Hyang mengernyit, tidak paham. Jaha tersenyum tipis dan berkata, "Ada pepatah yang bilang, pria terhormat butuh bertahun-tahun untuk mulai membalas dendam, tapi seorang pelayan memulainya begitu dia dikalahkan." Cha Hyang menatapnya dengan ekspresi bingung. "Memang ada pepatah seperti itu?" "Tidak," jawab Jaha datar. "Aku baru saja membuatnya." Tak lama, Cha Hyang meletakkan kain di sisi Jaha, lalu berbalik dan pergi keluar. Jaha, yang kini tengah bersantai, mendesah pelan. Dalam hatinya, ia bergumam, beraninya mereka mencoba menggunakan kecantikan mereka untuk mengelabuiku? Tipu daya seperti itu sama sekali tidak mempan kepadaku. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat seorang perwira demonik yang pernah mengejarnya. Ia teringat kata-kata perwira demonik. "Mat Demon, alasan kenapa wanita tidak bisa menggodamu adalah karena kau tidak menyukai wanita biasa yang dianggap cantik oleh kebanyakan orang. Itu sebabnya mereka harus menggunakan seseorang yang sesuai dengan seleramu. Ini adalah fakta yang semua orang sudah tahu." Jaha menghela napas, merasa kesal sendiri. "Kenapa aku malah kepikiran ucapan bajingan itu?" gerutunya. Tiba-tiba, suara teriakan datang dari kejauhan. Sung Tae menerobos masuk tanpa mengetuk pintu, wajahnya penuh kepanikan. "Ini gawat. Ada kebakaran." Jaha, yang masih bersantai, hanya melirik sekilas. "Cha Sung Tae, kenapa kau begitu panik hanya karena api kecil?" Namun, Sung Tae langsung memberitahunya, "Api itu membakar penginapanmu." Mata Jaha melebar. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju penginapan. Sesampainya di sana, ia melihat api sudah melahap bangunan yang pernah menjadi tempat tinggalnya. Sekumpulan orang berdiri di sekitar, beberapa masih menyalakan obor. Di antara kerumunan itu, seorang pria berdiri di depan, dia adalah Zhou Sampyeong. Dengan suara lantang, ia berkata kepada semua orang yang berkumpul, "Dengar baik-baik. Mulai sekarang,
Aku pribadi akan membunuh siapapun yang membantu menyembunyikan si pelayan bajingan Jaha. Apakah kalian mengerti? Tiba-tiba, dari dalam kerumunan, seseorang menyeletuk, "Oi, Sampiong. Makam saudaramu ada di belakang penginapan. Kenapa kau tidak mengambil mayatnya dulu sebelum membakarnya?" Sampiong tersentak, matanya membelalak. "Siapa yang bilang barusan?" Suara lain terdengar, kali ini lebih tegas. "Itu aku keparat." Sampiong menoleh, matanya bertemu dengan sosok yang berdiri tegap di hadapannya. "Siapa kau?" Jaha menghela napas, lalu menyeringai sinis. "Kau membakar penginapanku bajingan, hanya untuk menemukanku, dan sekarang aku berdiri tepat di depanmu keparat. Apa yang salah dengan kepalamu bodoh?" Sampiong tampak kebingungan. "Kau? Li Jaha? Bagaimana mungkin pelayan bajingan ini bisa berubah begitu banyak?" Di sebelah Sampiong, seorang pria berbaju putih dengan mantel hitam berdiri diam, memperhatikan situasi. Namanya Neung Jiseok. Ia menatap Jaha dengan ekspresi datar, lalu bertanya dengan suara dingin, "Jadi, ini dia?" Sampiong mengangguk cepat. "Iya, Sonbe. Itu orangnya." Jiseok mendengus, lalu menatap Sampiong dengan tatapan tajam. "Jadi kau membawaku ke sini hanya untuk membunuh seorang pelayan?" Sampiong tampak sedikit ragu. "Apa maksudmu?" Jiseok menatap Sampiong dengan ekspresi dingin. "Bukankah kau mengatakan bahwa saudara-saudaramu akan mendirikan sekte di prefektur Iliang? Namun, bahkan untuk mengurus seorang pelayan pun kau tak becus. Aku mulai meragukan bagaimana kau akan menciptakan sekte." Sampiong terdiam, tidak mampu membantah. Jiseok melanjutkan, "Jika aku harus mengayunkan pedangku hanya untuk membunuh seorang pelayan, seluruh dunia murim akan menertawakanku. Jadi, selesaikan sendiri urusanmu. Bunuh dia dengan tanganmu sendiri." Sampiong terkejut. Jiseok secara terang-terangan menyuruhnya bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. "Jika kau benar-benar tidak berdaya dan tak mampu mengalahkan seorang pelayan, maka bergabung saja dengan saudara-saudaramu. Itu mungkin pilihan terbaik untukmu." Sampiong hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Jaha menyeringai dan menyela. "Hei, Zhou Sampiong. Dia ada benarnya. Kau harus punya hati nurani. Berhentilah menyuruh orang lain mengurus pekerjaan kotormu. Lawan aku sendiri. Kita bertarung sampai mati, yang kalah akan dibakar sampai habis." Sampiong terbelalak, tidak percaya dengan tantangan Jaha. Jiseok tersenyum tipis. Pelayan ini memiliki ego yang tinggi. "Baiklah, aku, Neung Jiseok dari Black Sea Wolves, akan menjadi saksi duel hidup dan mati ini." Jaha dan Sampiong pun berhadapan. Sampiong menggertakkan giginya, dalam hatinya ia bergumam, "Sialan. Bagaimana bisa saudara-saudaraku kalah dari pelayan bajingan ini?" Sementara itu, Jaha melirik sekilas ke arah Jiseok. "Bajingan ini licik. Dia hanya ingin mengukur kemampuanku." Duel pun dimulai. Jaha, dengan wajah menyeramkan, mulai mengintimidasi lawannya. Sampiong yang ketakutan berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Jaha menyeringai. "Apa? Tarik pedangmu," seru Sampiong. Jaha hanya tertawa kecil. "Aku tidak perlu pedang untuk menghadapi orang sepertimu." Merasa diremehkan, Sampiong menggeram marah. "Kau bajingan," teriaknya, lalu mengayunkan pedangnya dengan brutal. Namun, tebasannya meleset. Di saat yang sama, Jaha melancarkan pukulan ke tulang rusuk sebelah kiri tubuh Sampiong. Seketika tubuhnya terpental dan jatuh tersungkur ke tanah, merintih kesakitan. "Berhenti bereaksi berlebihan. Aku bahkan belum menggunakan kiku sepenuhnya," ujar Jaha dengan nada mengejek. Sampiong yang masih kesakitan menggigit bibirnya. Dengan mata penuh amarah, dia kembali mengangkat pedangnya dan menebas ke arah leher Jaha. Namun Jaha hanya menatapnya dingin dan berkata, "Kau ini lemah." Dengan satu tangan, Jaha mencengkeram pergelangan Sampiong yang memegang pedang. Tatapannya tajam, penuh dengan ketidakpedulian. "Saudara-saudaramu yang lain sudah lebih dulu pergi ke neraka," ucapnya dingin. "Sepertinya menyingkirkan kalian bertiga selamanya adalah satu-satunya cara untuk membersihkan kota ini." Dalam sekejap, Jaha merebut pedang itu dan menebas tanpa ragu. Satu tebasan.
matanya membelalak tanpa suara. Sampiong terduduk, darah mengalir deras dari tubuhnya yang hampir terbelah menjadi dua, sebelum akhirnya ia terjatuh, tak bernyawa. Keheningan melanda. Orang-orang yang menyaksikan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia membunuh Zhou Sampiong, semudah itu, bisik seseorang di tengah kerumunan. Itu benar-benar jahat. Bukankah dia cuma seorang pelayan penginapan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jaha menatap tubuh Sampiong yang kini tak bergerak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah penginapan yang terbakar. Dengan suara yang tak terbantahkan, ia berkata, "Bajingan, kesalahan apa yang dilakukan rumah penginapan ini sampai kalian membakarnya?" Namun sebelum ada yang bisa menjawab, suara lain menyela. "Pertunjukan yang bagus," ucap Neung Jiseok sambil melangkah maju. "Aku akan melaporkan bahwa ini duel hidup dan mati yang berakhir tanpa masalah. Mungkin kita akan segera bertemu lagi." Ia berbalik, bersiap pergi. Namun Jaha tidak berniat membiarkannya begitu saja. "Mau kemana kau, keparat?" Jiseok berhenti. Dengan ekspresi kesal, ia menoleh ke belakang. "Kau serius berani menghentikanku? Aku anggota Black Sea Wolves. Aku tidak peduli siapa kau," Jaha menjawab dengan nada datar namun penuh tekanan. "Bahkan jika kau bagian dari Black Sea Wolves, itu bukan urusanku." Sebuah tekanan tak kasat mata memenuhi udara. Jiseok mulai berkeringat. Ia menyadari satu hal, Jaha tidak bermain-main. "Tunggu sebentar," Jiseok berusaha menyusun kata-kata, tapi Jaha sudah kehilangan kesabaran. "Jangan bercanda denganku keparat," potongnya tajam. "Kau datang untuk membunuhku dan membakar penginapanku. Apa kau pikir aku akan diam saja membiarkanmu pergi?" Tanpa membuang waktu, Jiseok berbalik dan berlari terkentut-kentut. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Jaha sudah melompat tinggi ke depan, mendarat tepat di jalannya. "Apa-apaan ini?" Jiseok mengumpat, tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Dalam keputusasaan, ia mengerahkan energi kinya, menciptakan gelombang serangan yang cukup kuat untuk membuka jalan. Namun Jaha sudah bersiap. Saat serangan Jiseok hampir mengenainya, dengan tenang, ia menebaskan pedang yang kini berkilau dengan energi ki yang mengerikan. Dalam satu gerakan, ia menebas dari kejauhan, lalu mengenai Jiseok. Jaha menatapnya dengan tatapan yang tajam seolah menunggu sesuatu terjadi. Jiseok hampir tak sadar bahwa tubuhnya sudah terbelah. Kesadarannya memudar dan darah muncrat dari dalam tubuhnya ke tanah. Jiseok, lalu tumbang seketika bermandikan darah. Jaha hanya menatap mayat itu dengan dingin, tanpa sedikit pun perasaan.